Kenapa Ustadz ulang-ulang la ilaha illallah? Kenapa Abu Tengku Walid mengulang la ilaha illallah? Supaya telinga biasa mendengar, supaya jantung berdegup mengingat. Pesannya petang ini ada 5. Catat baik-baik, karena ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Pesan yang pertama, jaga anak-anak kita dalam akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu siap? Dari bunyinya macam tak siap. Ibu siap? Macam marah. Bapak siap? Bapak dulu waktu anak baru lahir, apa yang bapak bisikkan ke telinganya? Asyhadu an la ilaha illallah. Bisikan ke telinganya adalah la ilaha illallah. Bagi yang bapak dulu waktu anaknya lahir belum diazankan, jangan diazankan sekarang. Jangan gara-gara ini pulang ke rumah bisikin, aduh Allah, apanya ayah nih? Anak tuh udah kelas 3 SMP. Apa yang ibu bisikkan ke telinga bapak ketika bapak nanti mau sakratul maut? Udah ibu siapkan? Sudah pak. Bisikkan ke telinga bapak ini la ilaha. Banyak istri-istri tak tahu entah apa yang mau dibisikkannya. Begitu nampaknya lakinya sakit ngap-ngap bau, langsung dibisikkannya mana surat tanah, STNK BPKB, surat mobil, surat rumah. Tak jadi matinya laki. Tak jadi lakinya mati gara-gara rupanya kau mau mengejar hartaku saja. Alhamdulillah, istri yang model begitu dulu pernah ada, tapi sekarang udah mati. Ini yang hadir di depan saya ini solihah semua. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membeli bayam. Sudah lama Abdul Somad ceramah, sampai di sini barulah datang ayam. Ayam. Biasa. Begitulah rupanya ibu-ibu yang solihah, anaknya menangis dibelikannya ayam biar supaya diam. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan sampai membawa batu akik. Sudah lama Abdul Somad ceramah, sampai di sini ada yang membawa itik, ada juga yang bawa itik, ada yang bawa Hello Kitty, macam-macam. Ini bapak-bapak yang jual balon, tolong keluarkan zakatnya. Anaknya nangis, dibawa sampai di lokasi menangis, belikan balon, balonnya terbang, beli lagi. Apa maknanya? Mereka membawa anaknya, mereka ingin anaknya menjadi anak yang bertauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waktu lahirnya la ilaha illallah, waktu matinya la ilaha illallah. Lahir la ilaha illallah, jangan khawatir, ada yang membisikkan. Mati la ilaha illallah, jangan takut, jangan cemas, ada yang membisikkan. Yang kita khawatirkan antara hidup dan mati, siapa yang membisikkan la ilaha illallah? Masjid terbanyak 421 masjid. Masjid itu membisikkan terus, bukan membisikkan karena pakai mikrofon, pakai sound system, pakai toa, pakai suara menggelegar, hayya 'alas shalah. Kalau ada suami ibu yang tidak datang ke masjid, jangan marah, jangan ngamuk, ibu bisikkan ke telinga bapak itu, la ilaha illallah. Apanya kau bisikkan aku? Kalau dia marah sama ibu kasih tahu, ini pesan Ustadz Somad bang. Nggak apa-apa dia marah sama saya tak peduli sama marah orang. Mudah-mudahan suami yang belum sholat dibukakan pintu hatinya, segera sholat.
Suami yang belum juga sholat udah didoakan, udah disuruh, udah diajak, nggak juga mau. Bukakan pintu liang lahatnya ya Allah. Tengoklah sayangnya mereka ke suami mereka, Pak. Tak ada satupun mereka yang mengaminkan. Padahal di rumah dia marah, kenapa tak mati aja kau? Tapi begitu saya doakan terbuka liang lahat, mereka semua adalah istri-istri solihah yang sayang kepada suaminya. Ibu dengan bapak ketika berjumpa dulu, apa kata bapaknya ibu? Apa kata ayah ibu? Mereka pegang tangan calon menantunya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa Pak Kua mengajak bersyahadat semua laki-laki sebelum menikah? Karena tidak dibenarkan menikah beda agama. Karena suaminya mesti berakidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Laki-laki kepada perempuan dua sifatnya. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau laki-laki datang meminang anak gadismu, laki-laki datang ingin menjadi menantumu, maka yang pertama kau lihat din agamanya. Yang kedua khuluqahu, akhlaknya. Baik agamanya, baik akhlaknya, terima dia menjadi menantu. Siap? Macam tak siap. Bagaimana dengan perempuan? Perempuan yang dilihat ada 4. Yang pertama, 5 liha, karena dia kaya. Kenapa bapak menikah dengan ibu ini? Padahal ibu bapak dulu banyak calon-calon bapak. Bapak kan playboy cap tupai, habis semua batang kelapa berlubang. Kenapa nikah sama dia? Dialah orang yang paling hijau Pak Ustadz. Apanya hijau? Jilbabnya, bajunya. Kebun sawitnya sejauh mata memandang Pak Ustadz. Dialah yang paling kuning Pak Ustadz. Apanya kuning? Bajunya, giginya. Dialah yang paling banyak cincin, gelang, rantai emasnya Pak Ustadz. Jadi ibu dinikahinya karena hartanya. Salah apa tak salah? Mana pula salah? Nabi mengatakan 5 liha karena hartanya, wali hasabiha karena keturunannya, anak ulama, anak bangsawan, anak orang kaya, wali jamaliha karena cantiknya, tinggi semampai, putih. Kalau minum kopi nampak hitam lehernya, muka putih, leher hitam. Jangan kau pandang karena rupanya, jangan kau pandang karena hartanya, jangan kau pandang karena bangsawannya. Fazfar bidzatid din, lihatlah karena agamanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Melihat pemimpin, siapa yang akan kita pilih? Maka lihatlah orang yang memperjuangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ada umbul-umbul. Apa tulisannya? Bank Aceh. Bank Aceh itu bukan bank konvensional. Bank Aceh adalah bank syariah, tidak pakai riba. Betul? Sebagai orang Aceh bangga apa tak bangga? Saya datang dari Riau, masuk ke Aceh, bangga. Cerita Aceh, cerita tidak ada bank konvensional di Aceh. Saya bawa ke luar Sumatera. Kalau kalian mau ikut, ikut Nangro Aceh Darussalam. Itu karena pemimpin yang takut kepada Allah. Jabatan tidak lama, tapi hisab di akhirat akan lama. Apa yang kau tinggalkan? Sebagai orang tua, tinggalkanlah anak yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagai suami, didiklah istri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagai istri, didiklah anak-anak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagai RT, sebagai RW, sebagai Pak Kecik, sebagai Pak Lurah, sebagai camat, sebagai bupati, sebagai gubernur, sebagai presiden, didik bangsa ini la ilaha illallah Muhammadun. Untuk apa Ustaz ulang-ulang la ilaha illallah? Untuk apa Ustaz ulang-ulang la ilaha illallah? Untuk apa Ustaz ulang-ulang? Subuh diulang, asyhadu an la ilaha illallah. 2 kali ulang. Apa kata jamaah menyambut? Asyhadu an la ilaha illallah. Belum pernah ada lagi orang ketika mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah. Apa kata dia? Aku udah sering dengar, tak usah kau ulang-ulang lagi.
Kenapa Ustadz ulang-ulang la ilaha illallah? Kenapa Abu Tengku Walid mengulang la ilaha illallah? Supaya telinga biasa mendengar, supaya jantung berdegup mengingat, supaya otak terus memikirkan, supaya kita semuanya mati husnul khatimah. Insyaallah kalau istiqomah kita mengamalkan afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini sekarang banyak orang berzikir tak bersuara. Berzikir itu bersuara, membangkitkan semangat, tapi bunyinya dalam Quran Pak Ustadz, wa'dzkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan bersuara. Itu ayatnya turun di Mekah. Di Mekah tidak boleh kuat-kuat, karena kalau kuat-kuat nanti ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab. Di sini kalau kita berzikir kuat-kuat, ada Abu Lahab? Ada. Di tempat saya ada Abu Lahab, rumah makan Abu Lahab, tapi ujungnya pakai P, Lahab. Abu Lahab. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalian yang lajang-lajang, yang belum menikah, carilah istri yang la ilaha illallah. Kalau dia belum, ajak dia masuk. Yang mau nggak jadi putri duyung? Caranya, sebutkan passwordnya, la ilaha illallah. Begitu juga dengan kalian. Aku ingin datang ke rumahmu, Dek, meminangmu dengan seperangkat alat sholat dan setengah ton emas. Ayahku adalah orang yang tinggal di bumi Nangro, Aceh Darussalam. Di tempat kami kau mesti bersyahadat. Aku bersyahadat mau, tapi sunat enggak. Sunat itu enggak sakit, lebih sakit lagi digigit semut. Apalagi sekarang pakai alat, pakai laser, langsung aja tiba-tiba cus hilang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Tak ada gunanya amal Abdul Somad yang banyak, tidak ada gunanya ceramah yang banyak, tidak ada gunanya membangun masjid, tidak ada gunanya banyak sedekah kalau tidak mati dalam keadaan husnul khatimah. Apa perasaan Ustadz Abdul Somad melihat banyaknya umat manusia yang ramai? Berapa kata? Satu kata, Ustadz. Panas. Ustadz merasa panas. Macam mana kami yang tak ada atap ini? Macam mana kami yang tak ada payung? Ustadz pakai tenda, Ustadz bilang panas. Jamaah yang duduk di bawah, yang tidak pakai karpet, yang tidak pakai tenda, yang tidak pakai alas, boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada yang ceramah ini. Betul? Amin katanya. Mati aku. Begitulah kalau jamaah itu orangnya tak pandai basa-basi. Basa-basi lah sikit. Pas ku bilang tadi gitu, tidak Ustaz, gitulah. Kita ulang lagi ya, kita ulang ya. Orang jujur itu tak bisa dibuat-buat. Maka pas saya bilang tadi, saya mau mancing aja sebetulnya. Boleh jadi yang dibawa. Amin. Tak dipikirkannya perasaan kita. Itu kalau orang la ilaha illallah, dia tak pandai basa-basi. Sekali la ilaha illallah sampai mati la ilaha illallah. Yang kedua, kalau sudah la ilaha illallah, akidah yang pertama. Yang kedua adalah ibadah. Kalau sudah la ilaha illallah, beribadah. Apa ibadahnya? Ibadah yang pertama, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung, yang pertama kali ditanya nanti, bukan istrimu, bukan suamimu, bukan anakmu. Yang pertama ditanya adalah solat, bukan somat. Somat itu solat.
Maka beruntunglah ibu punya suami yang sholat. Beruntunglah bapak punya istri yang solihah. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya separuhnya. Ya Allah, jadikanlah anak cucu kami orang-orang yang sholat. Muru auladakum bisalah, suruh anak kamu sholat. Wa abna'u sab'a sinin, suruh anak ibu sholat waktu umur 7 tahun. 7 tahun dia belum bisa baca Quran. Bagaimana dia menghafal Al-Fatihah? Bagaimana dia menghafal Qul Huwallah? Dia hafal Qul Huwallah karena ibu didengarnya sering baca Qul Huwallah. Ibu sambil masak sarapan pagi, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus, itu baru Allahus samad. Maka ibu sering melantunkan ayat Al-Quran. Bapak didengarnya di rumah. Sering kau tengok ayah kau sholat di rumah? Ayah saya nggak pernah sholat di rumah Pak Ustadz. Itu yang betul. Karena laki-laki sholatnya di masjid. Laki-laki sholat di masjid, perempuan sholat di rumah. Laki-laki yang soleh sholat di masjid. Kalau ada laki-laki yang sholat di rumah, itu laki-laki yang solihah.